lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari, salah satu mahasiswa Universitas Cokroaminoto Palopo, program studi agribisnis Fakultas Pertanian. Nah, pada kali ini, pada video ini, saya akan men-share kepada teman-teman semua beberapa materi penjelasan dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nah, adapun dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia di kampus saya itu Dr. Marlina Bakri. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Nah, materi yang pertama itu ada pelatihan, pengembangan, dan evaluasi. Pelatihan atau training adalah suatu proses yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Sedangkan pengembangan atau development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan. Nah, sedangkan evaluasi kinerja itu sendiri adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Nah, adapun manfaat pelatihan, pengembangan, dan kegunaan evaluasi ada beberapa, ada 6, yaitu yang pertama meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Yang kedua itu ada mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima. Dan yang ketiga itu ada membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat itu memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Yang terakhir itu membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Materi yang kedua itu ada model aplikasi dan manfaat pengembangan. Nah, model aplikasi pemasaran atau sering disebut APP marketing merupakan aplikasi untuk pemasaran atau aplikasi yang dapat digunakan pada berbagai perangkat seluler. Nah, aplikasi ini itu bertujuan untuk menarik sebanyak mungkin pengguna untuk aplikasi dan menghasilkan pendapatan yang tidak seperti biasanya. Dan adapun tujuan dan manfaat aplikasi bagi manajemen pemasaran, yang pertama itu mampu menjangkau calon konsumen dengan biaya yang lebih murah. Kedua, mampu melacak dan mengukur data respon konsumen terhadap aktivitas marketing yang dilakukan perusahaan. Dan yang ketiga itu mampu menjangkau pasar global sebagai pangsa pasar baru. Dan keempat, menyajikan promosi yang lebih. Dan yang terakhir itu mempermudah pembelian dibandingkan dengan sistem offline. Selanjutnya itu ada kompensasi dan proteksi evaluasi pekerja, kompensasi langsung dan tidak langsung. Apa sih kompensasi itu? Nah, kompensasi itu adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tetap. Nah, adapun kompensasi finansial langsung itu merupakan bayaran pokok atau gaji dan upah, bayaran prestasi, bayaran intensif atau bonus komisi, pembagian laba atau keuntungan dan opsi saham, dan bayaran tertanggung atau program tabungan dan anuitas pembelian saham. Nah, sedangkan kompensasi finansial tidak langsung itu program-program proteksi atau asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja, bayaran di luar jam kerja atau liburan, hari besar, cuti tahunan dan cuti hamil, dan fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor dan tempat praktek. Selanjutnya itu ada kompensasi dan proteksi evaluasi pekerja, kompensasi langsung dan tidak langsung. Apa sih kompensasi itu? Nah, kompensasi itu adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tetap. Nah, adapun kompensasi
finansial langsung itu merupakan bayaran pokok atau gaji dan upah, bayaran prestasi, bayaran intensif atau bonus komisi, pembagian laba atau keuntungan dan opsi saham, dan bayaran tertanggung atau program tabungan dan anuitas pembelian saham. Nah, sedangkan kompensasi finansial tidak langsung itu program-program proteksi atau asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja, bayaran di luar jam kerja atau liburan, hari besar, cuti tahunan dan cuti hamil, dan fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor dan tempat praktek. Ada kelayakan dan keadilan dalam pengupahan. Nah, keadilan adalah suatu fundamental dari sistem kompensasi. Pernyataan ini menurut Neumann dan Mikovic tahun 2004. Pernyataan seperti perlakuan yang adil untuk semua pegawai merefleksikan sebuah perhatian terhadap keadilan. Tujuan keadilan berusaha untuk menjamin keadilan kompensasi untuk semua individu dalam hubungan ketenagakerjaan. Nah, ada tiga kompensasi keadilan menurut si Mamora tahun 2004, di mana yang pertama itu keadilan eksternal, kedua keadilan internal, dan ketiga keadilan individual. Nah, selanjutnya itu selain masalah keadilan, maka dalam kompensasi perlu juga memperhatikan kelayakan. Dalam arti upah yang diterima karyawan selain adil juga harus layak. Kelayakan ini bisa membandingkan upah jabatan yang sama pada perusahaan-perusahaan lain atau bisa juga dengan menggunakan peraturan pemerintah tentang upah minimum. Adapun hukum dan ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan merupakan istilah baru dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum perburuhan pada khususnya, karena istilah itu timbul dari akibat dari tuntutan hukum perburuhan itu sendiri serta perkembangan hukum nasional yang didasarkan pada sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, adapun pihak-pihak yang terkait dalam hukum ketenagakerjaan, yang pertama itu pekerja, yang kedua serikat pekerja atau buruh, yang ketiga itu organisasi pengusaha, keempat itu lembaga kerjasama atau bipartit, dan yang terakhir itu pemerintah. Nah, adapun hubungan industrial atau industrial relation adalah kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis yaitu pengusaha, karyawan, dan pemerintah sehingga tercapai ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha. Yang selanjutnya itu ada tujuan hubungan industrial, yaitu mewujudkan hubungan yang harmonis, dinamis, kondusif, dan keadilan perusahaan. Nah, dalam manajemen sumber daya manusia itu ada istilah pemberhentian pegawai dan pensiun, di mana pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja baik untuk sementara maupun untuk selamanya yang dilakukan oleh perusahaan atas permintaan pegawai atau karena kehendak pihak perusahaan. Nah, sedangkan pensiun itu adalah pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang usianya telah lanjut dan dianggap sudah tak produktif lagi atau setelah usia 56 tahun kecuali tenaga pengajar dan instruktur dapat berusia 65 tahun. Nah, bentuk-bentuk pemberhentian pegawai itu ada beberapa, yang mana pensiun, pemberhentian atas permintaan sendiri dari pegawai, pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan, dan yang terakhir pemberhentian sementara. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk pensiun itu sendiri, yakni karena batas usia pensiun, yang kedua kemauan sendiri, yang ketiga takdir, misalnya sakit, meninggal dunia, yang keempat itu rekturisasi atau dinas, yang terakhir itu ada diberhentikan dengan tidak hormat karena adanya kasus. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dapat saya share kepada teman-teman semua. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Bye.